Tantangan desain. Banyak faktor menghambat perubahan dan upaya pembelajaran dapat secara langsung mengatasi sangat sedikit dari mereka. Model tahapan perubahan mendalilkan bahwa ada rangkaian perubahan yang berhasil yang terdiri dari 6 tahapan yang didefinisikan dengan baik. 1. Tahap pre-contemplation. Di awal tahap pre-contemplation ini, orang tidak melihat masalah yang muncul dari perilakunya sendiri. Saat para pengubah maju melalui tahap ini, mereka mulai lebih fokus pada alasan untuk berubah dan lebih sedikit pada pengorbanan yang dibutuhkan perubahan. 2. Tahap perenungan. Di awal tahap perenungan, orang-orang berfokus pada masalah mereka, berkutat pada penyebabnya, tetapi juga memikirkan solusinya. Transisi kontemplator melalui tahap ini dengan lebih fokus pada solusi daripada masalah dan membayangkan betapa jauh lebih baik hal-hal yang akan terjadi ketika masalah mereka diselesaikan. 3. Tahap persiapan. Orang mulai membuat rencana perubahan yang konkret. Ini adalah titik di mana penilaian realistis mengarah pada identifikasi strategi, membuat komitmen secara terbuka. 4. Tahap tindakan. Orang membuat perubahan pada perilaku mereka. Tahap ini memulai praktik yang sangat penting untuk menggantikan kebiasaan baik dengan kebiasaan buruk. 5. Tahap pemeliharaan. Pada tahap pemeliharaan, seorang harus menjaga kewaspadaan agar tidak terpeleset kembali ke kebiasaan buruk. 6. Tahap penghentian. Penghentian perilaku yang tidak diinginkan dan penggantian perilaku yang diinginkan adalah tujuan akhir dari perubahan. Proses mengajarkan perilaku baru untuk kinerja di tempat kerja atau dalam kehidupan intelektual seseorang bisa dibilang sangat berbeda dari prosesnya. Pertama, untuk belajar, orang harus mau belajar, berkomitmen untuk belajar, dan bekerja untuk mewujudkannya. Kedua, perilaku baru seringkali sulit untuk ditanamkan. Ketiga, mudah untuk menyalahkan kinerja yang buruk pada faktor-faktor eksternal, sama mudahnya untuk membatalkan tanggung jawab atas kebiasaan buruk dan memproyeksikan kesalahan pada orang lain atau situasi yang tidak dapat dikendalikan. Keempat, kurang percaya diri. Kelima, menyangkal atau meminimalkan efek dari kesalahan perilaku seseorang, membuat alasan untuk tidak memperoleh keterampilan baru dan mengubah perilaku. Implikasi untuk desain instruksional. Fokus program pembelajaran adalah untuk membantu orang memperoleh pengetahuan dan keterampilan diperlukan untuk berperilaku lebih efektif. Karena persiapan kognitif dan afektif sangat penting untuk terjadinya pembelajaran yang efektif, dan karena kinerja harus dibimbing dan dipelihara untuk waktu yang lama setelah keterampilan baru dipelajari. Perhatian desain pembelajaran harus diperluas ke konteks pra-instruksi dan kinerja. Karya desain yang efektif memerangi hambatan untuk berubah ini dengan menawarkan bantuan kepada pembelajar dengan transfer pelatihan ke aplikasi di dunia nyata. Jarak peristiwa pembelajaran. Jarak didefinisikan sebagai distribusi peristiwa pembelajaran dari waktu ke waktu. Dengan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran waktu lebih efisien, lebih sedikit total waktu yang diperlukan, dan pembelajar dipertahankan untuk jangka waktu yang lebih lama. Sama halnya dengan motivasi pembelajar, di mana intervensi pembelajaran tidak perlu menjadi korban tak berdaya dari tingkat motivasi yang rendah. Perancang instruksional dapat meningkatkan kualitas dan dampak dari pembelajaran informal. Blended learning mengeksplorasi kebutuhan desainer instruksional untuk bekerja di luar batas-batas peristiwa pembelajaran yang terisolasi dengan beberapa pemikiran tentang blended learning. Blended learning tampaknya merupakan regresi terhadap pembelajaran yang dipimpin instruktur sebagai perbaikan untuk e-learning yang tidak efektif. Bukan saluran penyampaian yang menentukan hasil, itu kualitas desain pembelajaran. Sekompleks apapun desain pembelajaran, proses tipikal cenderung menyederhanakan pandangan tentang apa yang menyebabkan orang berperilaku seperti yang mereka lakukan, apakah itu dalam pengalaman belajar, di tempat kerja, atau di tempat lain. Akibatnya, teknik populer sering berfokus pada detail desain, sementara kehilangan gambaran besarnya dan tidak menargetkan masalah yang paling signifikan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat and see you on the next video.